Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu peserta latihan cara berpikir suprarasional yang saya hormati. Nah, berikut ini saya akan sampaikan tentang beberapa konsep cara berpikir suprarasional. Mungkin sampai 20 menit ke depan, saya berharap Bapak Ibu tetap fokus untuk melihat saya di layar kaca ini atau di layar apalah ya. Yang penting tetap fokus melihat saya. Karena insya Allah ilmu ini sangat bermanfaat. Nah, saya akan mengajarkan sekarang adalah tentang 3 antena. Nah, Bapak Ibu, seperti kita ketahui, manusia itu akan dilihat dari niatnya, ucapannya, kemudian apa? Perbuatannya. Nah, niat itu dipengaruhi oleh hati. Ucapan dipengaruhi oleh akal. Dan perbuatan dipengaruhi oleh panca indera. Oleh karena itu, manusia dipengaruhi oleh hati, akal, dan panca indera. Itulah 3 antena yang dimaksud. Nah, terkadang ada orang yang ucapannya bagus, tapi perbuatannya tidak bagus. Contoh misalkan, ketika seorang misalkan ketua RT atau ketua RW bilang, besok kita kerja bakti ya. Nah, ketika besok warganya sudah kumpul, ternyata Pak RT atau Pak RW-nya malah tidur di rumah. Nah, berarti itu ucapan dan perbuatannya tidak selaras. Atau ada juga orang yang ucapannya selaras dengan perbuatan, tapi hatinya tidak selaras. Misalkan ada tokoh masyarakat mengajak warganya, ya atau misalkan orang-orang di kampungnya, besok kita kerja bakti ya. Nah, besok kerja bakti, dia pun hadir. Tapi selesai kerja bakti, dia bilang, kira-kira lurah tuh harusnya seperti ini ya, kepala desa harus seperti saya ya. Nah, itu niatnya ternyata tidak baik. Nah, yang paling bagus adalah niatnya benar, hatinya benar, ya, akalnya atau ucapannya juga benar, dan perbuatan atau panca inderanya juga benar melakukan apa yang diucapkan dan diniatkan oleh hatinya. Bisa dipahami Bapak Ibu? Nah, mungkin bingung, ini untuk apa belajar yang seperti ini? Nah, Bapak Ibu, kita harus paham bahwa nanti ya ada hati, ada akal, ada fisik atau panca indera, itu mempengaruhi jenis pekerjaan kita. Kalau orang yang hanya fokus pada panca indera, dia hanya bermain fisik saja, nanti paling hanya jadi seorang tukang. Bisa jadi tukang beca, tukang bangunan, gitu ya. Nah, itu biasanya nanti umur pekerjaannya tidak lama. Kalau sudah fisiknya lemah, sudah dia berhenti. Makanya ketika orang yang hanya mengandalkan fisik, biasanya penghasilannya kecil dan umur pekerjaannya tidak lama. Saya menyebutnya itu nanti akan awet susah dan susah di akhir ketika masa tua tidak punya pekerjaan. Ada pekerjaan kedua yang mementingkan akal. Ya, seperti apa? Ya, menjadi guru, dosen, manajer, dan lain-lain. Pekerjaan seperti ini biasanya nanti ya dia punya penghasilan tetap, terus umur pekerjaannya lama. Seorang guru misalkan umur 60 tahun sudah pensiun, tapi dia masih bisa mengajar. Begitu juga dosen, begitu juga manajer-manajer yang lain. Tapi terus terang, kalau kita hanya fokus akal saja tidak cukup. Kenapa? Karena di dunia ini tidak hanya akal dan panca indera. Tapi kalau saya lihat Bapak Ibu, terus terang di Indonesia pendidikan kita hanya fokus pada akal dan panca indera. Sehingga ketika bekerja orientasinya pasti ingin ke pekerjaan-pekerjaan yang menghasilkan uang yang besar. Orientasinya itu. Tapi ada bagusnya juga memang, karena dengan begitu kita bersemangat untuk hal-hal yang nyata. Tapi jangan lupa nih, sebenarnya ada antena lain yang sebenarnya itu punya pengaruh besar, yaitu antena hati. Biasanya orang yang punya antena hati ini adalah para tokoh-tokoh agama dan juga dukun, ya. Kenapa? Para tokoh agama itu juga suka didatangi pemimpin-pemimpin. Entah dia mungkin calon kepala desa, entah camat, wali kota, bupati, gubernur, sampai presiden. Biasanya ketika kampanye,
Ya, banyak tokoh-tokoh itu didatangi oleh presiden. Dan kalau bicara umur, ketika beliau itu masih hidup, mau 80 tahun, mau 90 tahun, pasti tetap dicari. Nah, Bapak Ibu, apa maknanya? Saran saya sebaiknya, ketika kita ingin menjadi manusia yang paripurna, 3 antena harus bagus. Seandainya nih, seorang misalkan calon kepala desa, bisa jadi karena dia akalnya yang bagus, didatangi oleh mungkin tadi, entah tokoh agama atau dukun memberikan jasa agar dia jadi kepala desa. Nah, karena dia lemah dari segi hati, akhirnya minta bantuan mereka. Untung kalau ketemunya tokoh agama sehingga memberikan kebaikan. Bagaimana kalau ke dukun? Itu kan masalah. Begitu juga bagi orang yang menekuni agama, jangan hanya menekuni masalah agama, belajar juga masalah umum, ya. Sehingga jangan hanya didatangi oleh mungkin orang-orang yang menyalon untuk jadi kepala daerah, menjanjikan sesuatu, setelah menang akhirnya lupa. Kalau seorang misalkan tokoh agama, dia juga bergelar S2 atau S3, mungkin ketika ada calon legislatif minta pertolongan dia bisa bilang, mohon maaf mas, saya juga nyalon, daripada doakan mas, mending saya doakan diri saya sendiri, gitu loh. Artinya apa? Dengan antena hati kita kuat, antena akal kita kuat, dan fisik kita kuat, insya Allah kita akan menjadi lebih baik. Nah, tadi ada pernyataan dari saya tentang masalah dukun dan tokoh agama. Ya, dalam ilmu suprarasional, tokoh-tokoh agama seperti mungkin istilahnya kiai itu orang suprarasional, tapi dukun orang supranatural. Bedanya apa? Ini menurut saya, mohon maaf mungkin jika salah. Kalau tokoh agama, dia akan minta kepada Tuhan Yang Maha Esa, langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dukun mungkin mintanya kepada jin, makhluk halus lainnya. Nah, kalau saya lebih memilih mintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya saya menyebutnya itu adalah cara berpikir suprarasional. Nah, manfaat tadi saya menuliskan tentang yang namanya hati, akal, dan panca indera ke dalam bentuk grafik, ya. Ada sumbu X, sumbu Y, ya, sumbu Y maaf, dan sumbu Z. Seperti yang Bapak bisa lihat di sini ya, Bapak bisa lihat. Nah, di sini nanti sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z itu ya akan membentuk yang namanya sebuah kotak. Ini kotaknya tuh di alam gaib nih bentuknya Bapak Ibu, bentuknya gaib. Dan saya menyebut itu adalah wadah rezeki atau tabungan jiwa. Nah, kotak ini ya kalau X-nya ingin kuat, ya panca inderanya ingin kuat, harus rajin olahraga dan makannya pun harus yang bergizi. Kalau Y-nya atau hatinya ingin kuat, harus banyak beribadah, ya. Kemudian kalau Z atau akalnya ingin kuat, harus banyak istilahnya itu belajar, berlatih, baca buku dan mencari ilmu, ya. Nah, semakin besar kotak yang kita miliki, maka semakin besar wadah rezeki yang kita miliki juga. Berarti apa? Semakin besar rezeki kita. Bisa dipahami Bapak Ibu? Nah, kebetulan begini. Saya membina tukang beca Bapak Ibu di tempat saya. Nah, saya berpikir, kenapa tukang beca itu rata-rata, mohon maaf, miskin atau rezekinya kurang. Nah, saya simpulkan, jangan-jangan wadah rezekinya kurang. Nah, saya ngobrol dengan salah satu tukang beca binaan saya. Kang, ngomong-ngomong, sekolah lulus SD tidak? Jawabnya, saya sekolah sampai kelas 3 SD, Pak. Nah, berarti apa? Fungsi Z-nya atau fungsi akalnya lemah. Anggaplah mungkin nilainya 3, karena dia kelas 3 SD. Terus saya tanya lagi, sok sholat tara? Atau suka sholat tidak? Dia bilang, jarang Pak. Nah, ketika jarang, misalkan sehari cuma 1 kali, saya anggap nilainya 1. Nah, kalau fisiknya kita anggap normal, kita beri nilai 10. Berarti volumenya itu adalah 10 kali 3 kali 1. Hanya berapa? 30. Wajar dong kecil. Sekarang kalau kita nih, misalkan, anggap kita tuh lulusan S1.
Kalau dihitung tahun belajar, SD, SMP, SMA 12 tahun, kuliah 4 tahun, berarti nilainya 16 lah. Terus misalkan kita rajin sholat 5 waktu, misalkan di rumah saja minimal, berarti nilainya 5. Kalau visi kita sama-sama 10, berarti nilainya 10 kali 16 ya dikali 5. Berapa? 800 anggap meter kubik. Berarti besar sekali kan dibandingkan tukang beca. Nah, nanti kalau Bapak mungkin kuliah lagi S2, S3 atau sholatnya mulai berjamaah, lebih besar lagi. Nah, dari situ juga saya berpikir, bagaimana untuk meningkatkan wadah rezeki tukang beca tersebut supaya membesar dan rezekinya nambah. Nah, saya coba tanya ke tukang beca, mau nggak dia baca buku? Oh, ternyata males. Saya tanya, mau nggak rajin sholat? Nah, jawabnya mau. Akhirnya saya ajak tukang beca itu rutin rajin sholat. Ada 6 tukang beca yang saya bina dan saya minta mereka rutin rajin sholat. Alhamdulillah, ketika mereka rutin rajin sholat, saya bisa menemukan bisnis baru buat mereka. Namanya beca wisata religi. Sehingga biasanya mereka kalau dari pagi sampai jam 9 malam, itu cuma dapat uang 50.000. Ketika mereka rajin sholat dan bergabung dengan saya bina dengan juga membuat program beca wisata religi, penghasilan mereka dari jam 6 pagi sampai jam 8 pagi itu sudah dapat 40.000, 60.000 dari penumpang-penumpang yang ada setelah saya memarketingkan program ini. Makanya sebenarnya adalah bahwa karena wadah rezeki mereka semakin besar dikarenakan mereka rajin ibadah, rezekinya kamu nambah. Itulah Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang saya berpikir adalah orang-orang yang pintar, yang hebat, tinggal kita pikirkan komponen apa yang kita bisa besarkan. Nah, yang paling penting adalah Y, yang hati tadi ternyata. Karena itu terasa signifikan. Nah, bisa dipahami Bapak Ibu? Nah, sekarang mari kita lihat kesimpulannya untuk masalah cara berpikir ini. Menurut saya, cara berpikir suprarasional itu adalah cara berpikir yang menggunakan hati. Ya, menggunakan hati. Nah, dengan berpikir menggunakan hati, berarti kita kan berpikir untuk hal-hal yang goib. Dan memang benar terus terang, Bapak Ibu, kalau kita berpikir hanya dengan menggunakan akal, sudah banyak orang pinter. Kita bersaing sudah berat. Yang jarang tuh kalau kita menggunakan hati. Nih, contoh, nih mohon maaf, bagi orang Islam kan ketika baca Al-Quran, di surat awal, di surat Al-Baqarah ayat 3, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Di situ harus beriman kepada yang gaib, ya, mendirikan sholat dan mendapatkan sebagian rezekinya. Nah, itu juga hal-hal yang sifatnya gaib. Jadi kalau kita ingin sukses, kita harus percaya sama yang gaib. Dan untuk percaya sama yang gaib, berpikirlah suprarasional. Kalau ditanya, Pak Ridwan, apa manfaat atau buktinya gitu loh? Kalau kita itu berpikir suprarasional atau berpikir menggunakan hati, kita akan jadi orang sukses. Begini, Bapak Ibu, ketika tahun 45, ya, anggaplah di 10 November gitu. Kalau para pemimpin kita itu pakai akal, perang melawan Inggris dan Belanda. Inggris dan Belanda punya tank, senapan besi dan lain-lain. Kita cuma bambu runcing dan senjata rampasan dari Jepang. Kalau pakai akal, akan menang atau kalah? Jawabannya kalah. Tapi bagaimana kejadiannya? Karena pada masa itu banyak tokoh agama seperti Kiai Hasyim Asy'ari, ya, Kiai Abbas dari pesantren Buntet, itu sudah menggunakan hati dan bilang kepada warga pada saat itu, rakyat pada saat itu, ketika kita berperang mati, makanya mati syahid, masuk surga. Itu pakai akal, pakai hati? Betul, pakai hati. Nah, sekarang kita di zaman sekarang lebih banyak pakai akal atau pakai hati? Nah, pakai akal kan, makanya wajar kita tuh sekarang kalah. Sebenarnya kondisi kita saat ini jauh lebih baik. Cuman karena kita sudah banyak pakai akal, kita tetap kalah. Harusnya kita sudah mulai pakai hati. Nah, bagaimana sih ciri orang yang suka pakai akal atau pakai hati?
Begini Bapak Ibu, ini contoh ilustrasi ya. Misalkan nih, Bapak Ibu bekerja di kantor di depan rumah, gajinya misalkan 1 juta. Kemudian ada perusahaan baru, 300 meter dari rumah Bapak Ibu, menawarkan pekerjaan yang sama, dan digaji 20 juta. Mau pindah atau tidak? Apa? Pindah. Betul. Saya pun akan pindah Bapak Ibu. Nah kalau kita mau pindah, berarti akal kita itu bagus. Dan memang pendidikan kita pasti mengajarkan itu, mau pindah. Nah sekarang saya ingin mencoba ngetes hati Bapak Ibu itu cerdas atau tidak. Sekarang begini, kalau sholat di rumah, ya, atau beginilah, sholat di masjid yang jaraknya 300 meter dari rumah Bapak Ibu, mendapatkan pahala 27 derajat daripada sholat di rumah. Memilih sholat di rumah atau di masjid? Jawabannya di masjid. Tapi faktanya, orang Indonesia yang beragama Islam, banyak sholat di rumah atau di masjid? Di rumah kan? Nah itu. Karena pendidikan kita tidak mengajarkan itu. Sehingga apa? Kita saat ini menjadi bangsa yang lemah. Banyak hutang, terpuruk, dan lain-lain. Kenapa? Hati bangsa Indonesia itu tidak dihidupkan secara maksimal. Harusnya pendidikan itu membuat orang Indonesia hatinya kuat. Jadi apa? Yang beragama Islam, rajin sholat ke masjid, Kristen Katolik ke gereja, Hindu ke pura, ya, yang beragama Buddha ke wihara, begitu juga Konghucu ke tempat ibadahnya. Harusnya seperti itu. Makanya dengan cara berpikir suprarasional diharapkan ya orang-orang Indonesia hatinya hidup dan kita bisa menjadi bangsa yang besar. Nah, Bapak Ibu, saya ingin akan semacam memberitahu sebuah kisah. Kisah apa? Zaman dulu ya, ada seorang penggembala nih. Kemudian ada orang kaya yang lewat. Si orang kaya itu ingin ngetes. Anak muda, ini kambing siapa? Dia jawab, ini kambing punya majikan saya. Terus orang kaya itu nanya, bagaimana kalau saya beli satu ya? Kan majikan kamu tidak ada. Nah, kalau pakai akal, kira-kira apa yang dilakukan oleh anak muda tadi? Jawabannya pasti dijual. Betul tidak? Karena nggak ada orang kok, nggak ada bosnya, nggak ada majikannya, pasti dijual. Nah, tapi yang terjadi lain Bapak Ibu. Anak itu berkata, di mana Allah? Kan Allah maha melihat. Kalau saya jual berarti saya sudah dalam tanda petik menganggap Allah itu tidak ada. Dan anak muda tersebut tidak mau jual Bapak Ibu. Dan apa yang terjadi? Orang kaya tersebut malah minta, coba tunjukkan rumah majikan kamu di mana. Dan anak muda tadi dimerdekakan karena ternyata statusnya masih menjadi budak. Ini contoh Bapak Ibu. Ketika pakai akal, mungkin dia hanya dapat untung 1 kambing. Tapi dengan menggunakan hati, dia dapat untung apa? Merdeka dari perbudakan. Makanya Bapak Ibu menurut saya, sebelum kita menggunakan akal, pakailah hati dulu. Artinya apa? Sebelum kita berinteraksi, mengutamakan komunikasi dengan manusia, utamakanlah komunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dulu, kepada Tuhan yang Maha Kuasa dulu, supaya urusan kita jadi lancar. Bisa dipahami? Nah, begini juga nih, untuk menghidupkan hati ternyata tidak mudah. Nah, saya akan sampaikan beberapa tips dan triknya. Pertama, kalau hati kita ingin hidup, kita harus sering berzikir, baik lisan maupun zikir hati. Seperti kalau yang beragama Islam bisa Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, terus La ilaha illallah. Dan hati pun juga berbisik seperti itu. Apa manfaatnya? Begini Bapak Ibu, saya punya pengalaman. Kalau saya dulu naik pesawat, itu jarang saya berzikir, diam saja. Nah ketika terjadi turbulensi hebat, baru saya bilang Subhanallah, Allahu Akbar. Kadang-kadang malu juga dilihat oleh tetangga-tetangga yang duduk di samping kita di pesawat. Tapi setelah saya mulai dengan
zikir di hati, mau turbulensi seperti apapun saya tenang. Dan saya biasa membaca zikirnya, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Zikir yang biasa dibacakan oleh Nabi Yunus. Anggaplah saya ketika masuk pesawat itu masuk ke dalam perutnya ikan paus, sehingga berharap juga keluar dengan selamat dari ikan paus atau dari badan pesawat tersebut. Itu ya Bapak Ibu, biasakan zikir baik lisan maupun tulisan supaya hati kita hidup, supaya hati kita juga cerdas. Yang kedua, biasakan juga berbuat baik. Coba programkan berbuat baik. Besok saya mau sedekah besok saya mau puasa gitu loh. Besok mau temen mau bantu temen Coba biasakan. Harian, mingguan, program berbuat baik itu. Karena program berbuat baik membuat hati hidup. Tapi kalau kita bisa program mau membuli teman mau berbuat jahat itu malah mematikan hati. Bisa dipahami? Berikutnya adalah mendahulukan yang maha kuasa. Apa maknanya? Nih, contoh begini. Kalau kita punya atasan, ketika atasan kita manggil, "Hey, B, kamu ke sini." Pasti kita langsung datang kan, supaya kondisi kita baik di depan atasan kita. Atasan kita senang juga. Ketika kita misalkan butuh bantuan, pasti langsung dibantu. Nah, seharusnya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita pun seperti itu. Yang beragama Islam ketika mendengar azan memanggil, segera datang karena Allah memanggil kita supaya Allah senang dan kita pun nanti istilahnya butuh bantuan gampang, berdoa pun lancar. Kalau kita azan memanggil saja masih santai, sejam kemudian baru sholat, ya wajarlah ketika kita berdoa juga permintaan kita delay, nggak langsung diterima. Karena apa? Karena kita suka menelat-nelatkan sholat. Nah, bisa juga mendahulukan Allah dengan cara begini. Ketika kita mendapat rezeki, uang yang banyak, yang kita pikirkan bukan beli barang-barang baru. Zakatnya kita dahulukan, sedekahnya kita dahulukan. Itulah mendahulukan Allah. Insya Allah hati kita akan hidup. Nah, berikutnya, ini yang istilahnya tuh sangat penting adalah selalu bersyukur ya dengan apa yang kita miliki. Jangan suka membanding-bandingkan dengan orang lain. Karena setiap orang ketika lebih dari kita, pasti pengorbanannya lebih. Nah, ketika kita menginginkan sama dengan mereka tanpa pengorbanan yang lebih, ketika kita maksa sama Allah, bisa jadi kita dapatkan, tapi akan diimbangi dengan musibah yang akan kita dapatkan juga. Jadi syukurilah. Nah, makna bersyukur ini berarti apa? Berterima kasih kepada Allah, sering memperbanyak ibadah, gitu loh. Itu sebagai wujud syukur kita. Ibaratnya ketika kita mendapatkan rezeki, uang yang banyak, syukurnya berarti zakatnya banyak, sedekahnya banyak. Nah, terakhir, bagi yang beragama Islam, zikir Asmaul Husna itu juga sangat bermanfaat. Ya, misalkan begini, nama-nama Allah itu, istilahnya itu untuk hubungannya dengan permintaan yang kita inginkan. Contoh, ketika saya tuh ingin membeli ruko, saya sering wiridnya ya goni kepada yang maha kaya gitu loh, istilahnya tuh. Akhirnya tidak berapa lama ada rezeki dan akhirnya saya bisa beli ruko. Kalau kita ingin misalkan pintar, sering wirid ya alim. Sehingga ketika kita belajar pun mudah dan mengajarkan ke anak-anak atau ke guru-guru juga mudah. Nah, jangan kebalik Bapak Ibu. Apa maksudnya kebalik? Jadi seorang guru pengen kaya, akhirnya wiridnya ya goni. Sehingga apa? Ketika ngajar ke sekolah, dia bawa dagangan, jual pisang goreng dan lain-lain. Mungkin tidak salah, tapi kurang pantas. Harusnya seorang guru kalau ingin kaya, jangan lupakan juga wiridnya yang alim, ya, yang maha mengetahui. Sehingga dia pintar juga, dan ketika dia pintar, ketika dia ingin jadi kaya, berbisnisnya pun tidak seperti itu, pasti lebih elit lagi. Misalkan investasi ke usaha yang lain, misalkan ini yang sederhananya, ada tukang mie ayam, dia investasi, gerobaknya, atau misalkan dia membuka kios, orang lainnya mengerjakan. Ketika yang alim dengan yagoni bergabung, itu pasti akan jauh lebih baik. Apalagi hal-hal lain kita terus gabungkan. Bisa dipahami Bapak Ibu? Nah,
ini saran saya, sebaiknya untuk yang namanya zikir lisan, cobalah dipraktekkan. Kalau dalam pelatihan saya secara langsung itu ada prakteknya Bapak Ibu. Orang membaca, ya Allah, ya batin, yang bagi yang beragama Islam, bagi yang beragama lain, membaca dengan sesuai dengan keyakinan dan agamanya masing-masing. Ini bagi yang beragama Islam, perhatikan ayat ini. Yang beragama lain silahkan juga perhatikan, karena insya Allah ini bermanfaat buat kita semua. Di sini dikatakan bahwa demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran, dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran. Bapak Ibu, banyak orang baca ayat ini atau baca surat ini, tapi kadang tidak ngerti maknanya. Insya Allah secara suprarasional saya bisa memahami Bapak Ibu. Ini hubungannya dengan wadah rezeki atau tabungan jiwa yang tadi. Begini, ketika orang itu akan merugi, kecuali berarti kan yang melaksanakan hal itu akan jadi orang beruntung. Nah, saya akan melihat, bisa jadi kita akan beruntung jika, nah di sini kita lihat, di sini saya menganggap ada sumbu X, Y, Z. Pertama, jika dia beriman, berarti ada nilai Y di sana. Kemudian dia beramal soleh, ada nilai X di sana. Kemudian dia nasihat menasihati. Nasihat menasihati itu kan butuh kepintaran, butuh akal, ada nilai akal di sana. Jadi kalau bisa nih Bapak Ibu, ya, dalam hidup iman kita harus terus naik. Amal soleh kita juga membesar, makin banyak. Akal ilmu kita juga harus bertambah. Sehingga apa? Wadah rezeki kita makin membesar. Efeknya apa? Pasti rezeki kita membesar. Nah, terus terang Bapak Ibu, setelah saya memahami ilmu ini, saya baru sadar. Dulu, waktu saya jadi guru, masih belum pakai seikhlasnya, saya les dari pagi sampai malam loh. Sampai jam 11 malam, sampai jam 12 malam, dari pagi. Ya, ngajar kemudian privat. Tapi saya tidak kaya-kaya loh Bapak Ibu. Tapi ketika saya sudah mulai ngajar dengan seikhlasnya, saya merasakan saya semakin sejahtera. Dan di sini rahasianya. Jadi ketika dulu saya ngajar dari pagi sampai malam, sampai jam 11 malam, saya tuh orang merugi kategorinya. Kenapa? Wadah rezeki saya nggak nambah ternyata. Karena saya kerja itu nyari duit, bukan untuk mendapatkan ridho Allah. Tapi sekarang, ketika saya ngajar dengan bayaran seikhlasnya, malah kadang saya ngajar itu tidak dibayar, malah saya kadang ngajar itu dapat duit, maaf, memberikan uang. Yang terjadi apa? Ketika saya ngajar dengan niat seikhlasnya, iman saya tambah naik Bu, berarti nilainya naik, Y-nya naik. Terus kemudian saya ngajar, di situ juga saya ingin memberikan hal yang terbaik, saya belajar berarti. Berarti apa? Z akal saya juga membesar Bu, makin besar. Z-nya membesar. Dan ketika saya ngajar untuk mendapatkan ridho Allah, karena itu adalah bentuk saya istilahnya melakukan amal soleh, X saya pun besar. Sehingga apa? Wadah rezeki saya membesar. Ketika wadah rezeki saya membesar, rezeki saya pun tambah banyak. Nah, akhirnya ya terus terang saya merasa semakin sejahtera. Nah, setelah itu juga saya berpikir lagi. Ketika saya ngajar anak olimpiade, tidak begitu sulit Pak. Karena mereka pintar. Nah, saya mencari tantangan yang lebih. Saya ngajar anak-anak sekarang reguler, malah sekarang saya ngajar atau ngelatih tukang beca, tukang ojek, yang makin sulit ketika saya melatihnya. Dan saya merasakan sendiri bahwa ternyata, apa? Makin gede wadah rezeki saya. Jadi Bapak Ibu, nanti seandainya nih Bapak Ibu guru yang berprofesi sebagai guru, kalau jadi pengajar, jangan pilih-pilih murid. Mau anak orang kaya, anak orang miskin, mau pinter, mau bodoh, ajari semua. Nah, bisa dipahami penjelasan ini Bapak Ibu? Nah, kesimpulannya begini. 3 antena itu adalah wadah rezeki yang akan menentukan rezeki kita itu besar atau tidak. Sehingga dalam cara berpikir suprarasional, rezeki itu bukan dari hasil kerja kita, tapi dari hasil apa? Usaha kita memperkuat keimanan kita, usaha kita
untuk menambah keilmuan kita, dan usaha kita juga untuk meningkatkan ya amal soleh kita. Oleh karena itu, pendidikan yang benar adalah pendidikan yang mampu bisa membuat orang menjadi imannya kuat, ya, mampu nasihat menasehati dalam kebenaran dan kesabaran, dan banyak melakukan amal soleh. Semua profesi apapun, fokuslah pada itu. Insya Allah rezeki kita banyak, kita akan menjadi orang besar dan orang sukses baik di dunia dan di akhirat. Sekian untuk sesi pertama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.